benar? Ya, sudah. Mas Nanang, selamat datang Mas Nanang. Kita ulangi lagi Mas, karena tadi ada Iya. kendala teknis. Selamat sore teman-teman semuanya. Selamat datang di eh, IG Live Liberty Talks bersama Suara Kebebasan. Perkenalkan, saya Galang Tovani, editor pelaksana di Suara Kebebasan. Seperti teman-teman sudah ketahui bahwa Suara Kebebasan adalah salah satu portal yang menjunjung isu-isu kebebasan di Indonesia. Teman-teman, salah satu acara kita yang biasa kita selenggarakan setiap 1 bulan sekali itu adalah IGTV Liberty Talk. Jadi IG Live ya. Jadi ini teman-teman semua bisa dengerin isu-isu, gagasan-gagasan. Selain biasanya kita ada beberapa acara nih, Mas. Ada forecast forum kebebasan, kita nyelenggarain setiap 1 bulan 2 kali. Kemudian juga kita ada IG Live, ya, IG Live Liberty Talks. Ya. Bedanya kalau misalnya forecast kita bahas berkaitan dengan isu-isu terkini. Kalau misalnya IG Live Liberty Talk kita nanti banyak bahas gagasan-gagasan yang hubungan sama gagasan-gagasan kebebasan, gagasan-gagasan. Khususnya hari ini kita bakal ngobrolin tentang salah satu ide atau gagasan besar. Kalau kita ngobrolin tentang liberalisme klasik, pasti semua nggak akan bisa lepas dari Ludwig von Mises. Dan salah satu karyanya itu yang sangat monumental dan jadi banyak rujukan dan kan itu kan ada The Human Action, A Treatise on Economic. Dan hari ini sudah datang di tengah-tengah kita semua, yaitu adalah Mas Nanang Sunandar. Selamat datang Mas Nanang. Ya, makasih Galang. Terima kasih banyak sudah mau bergabung sama kita. Saya sudah mengikuti banyak tentang Mas Nanang. Mas Nanang beliau adalah Executive Director di Indeks atau Institut Demokrasi dan Kesejahteraan. Institut Demokrasi dan Kesejahteraan Sosial. Itu adalah salah satu lembaga yang partners atau mitra dari Suara Kebebasan juga, karena saya lihat seringkali bekerja sama dengan Suara Kebebasan dalam menyelenggarakan berbagai macam kegiatan. Jadi sekali lagi saya senang sekali Mas Nanang sudah datang di tengah-tengah kita semua. Kita akan mulai diskusinya nih. Jadi nanti kita banyak dengerin nih gagasan-gagasan soal human action atau tindakan manusia, dan banyak bahas soal mana sih story backgroundnya itu human action. Kemudian kenapa sih ini menjadi satu gagasan yang sebetulnya monumental kalau kita dari historisitas mazhab Asteryan, terus kemudian bicara dalam konteks ekonomi, terus kemudian ya gimana sih prakteknya dalam kehidupan di masyarakat, khususnya dalam konteks ekonomi. Nah, mungkin saya nggak akan berpanjang-panjang lebar, karena yang harus berpanjang lebar ini Mas Nanang nantinya. Silakan Mas Nanang. Oke, makasih Galang, makasih Suara Kebebasan sudah memberi kesempatan untuk bisa sharing tentang topik ini, human action ya. Selamat sore teman-teman semua yang sudah bergabung juga. Human action ya, human action harfiahnya kan berarti tindakan manusia ya. Tapi istilah ini jadi nggak biasa kalau kita sering nggak dengar istilah tindakan manusia ya sebetulnya kan.
Nah, cuma kita akan melihatnya dalam konteks yang sangat khusus dari sebuah buku yang diterbitkan oleh salah satu pemikir liberalisme klasik, ya, Louis von Mises, yang judulnya persis seperti ini, Human Action, tindakan manusia. Nah, seperti apa sebenarnya yang dimaksud dengan tindakan manusia di sini? Dan mungkin juga siapa sih sebenarnya tokoh kita yang menulis buku ini gitu ya. Mungkin teman-teman sudah relatif akrab kalau kita ngomong misalnya Adam Smith gitu ya, yang ya juga sering diulas juga oleh Marx misalnya, ya tokoh-tokoh semacam itu mungkin relatif lebih akrab karena lebih familiar. Bahkan anak saya pun yang SMA tahu itu kalau Adam Smith, tapi dia nggak tahu Mises itu siapa. Artinya cukup populer. Saya kira di buku-buku SMA pun kalau Adam Smith sempat disinggung, saya kira ya, di khususnya anak-anak IPS mungkin ya. Nah, sedikit aja sih soal Mises ini ya. Mises tadi sudah disebut oleh Galang, pemikir ekonomi dari mazhab Austrian Economic. Dan kenapa dia menjadi mazhab sendiri ya? Karena ada kekhasan dari pemikiran Mises ini tentang human action, cara pandang dia dalam melihat ilmu ekonomi ya. Dari perspektif dia yang membedakan ilmu ekonomi yang pada saat itu sudah berkembang, yang lebih banyak ngomongin mungkin tentang produksi barang dan jasa, material, bagaimana memasok ini, memasok itu, bagaimana menghitung ongkos produksi, ya hal-hal kayak gitulah yang juga akhirnya menjadi bahasannya Karl Marx juga kan di situ ya. Soal edit value, ya hal-hal kayak gitulah, labor. Nah, Mises mencoba melihatnya dari sudut pandang yang berbeda, sudut pandang yang kalau menurut saya pribadi lebih antropologis ya, atau bahkan mungkin lebih filosofis juga, karena dia bicara pada aspek yang sangat mendasar dari manusia sebagai subjek yang berkesadaran. Apa artinya subjek yang berkesadaran ya? Artinya subjek yang rasional, subjek yang melakukan evaluasi terhadap dirinya, terhadap kondisi sekitarnya. Nah, dari situ dia melahirkan penilaian-penilaian. Proses evaluasi itu kan melahirkan penilaian ya, penilaian tentang kondisi sekitar, tentang kondisi dirinya, tentang good or bad, bagus atau jelek, baik atau buruk. Itu kan bagian dari proses evaluasi. Nah, dalam konteks pemikiran Mises tentang human action, kita perlu melihat posisi manusia terutama dari sisi subjek yang berkesadaran. Nah, itu aspek humannya. Lalu actionnya itu sendiri apa? Nah, action itu beda dengan behavior secara umum, perilaku secara umum. Kalau perilaku kan ada yang sadar, ada yang tidak sadar kayak gitu ya. Beberapa perilaku kita spontan. Orang latah itu kan spontan. Lalu apalagi misalnya beberapa gerak kita refleks juga spontan. Tapi action di sini berarti suatu tindakan ya. Action itu berarti suatu perilaku yang sadar, suatu perilaku yang didasarkan oleh proses refleksi, proses evaluasi terhadap kondisi-kondisi sekitar dan kondisi diri si manusia sebagai subjek berkesadaran itu. Nah, kalau kita ngomongin ekonomi dalam konteks Mises, kita perlu mendudukannya dari sisi itu, dari sisi manusia sebagai subjek yang berkesadaran, yang melakukan tindakan-tindakannya secara sadar, secara rasional. Untuk apa? Untuk membawa dirinya pada keadaan yang lebih baik. Gambaran umumnya kira-kira manusia mendapati dirinya itu dalam kondisi-kondisi yang ya mungkin kurang nyaman ya, kurang menyenangkan, ada hambatan di sini, ada hambatan di sana, dan dia manusia expect dia bisa dalam keadaan yang lebih baik. Nah, tindakan manusia sebagai makhluk rasional adalah tindakan yang bertujuan mengangkat taraf kualitas dirinya menjadi dalam kondisi yang lebih baik, lebih menyenangkan, lebih nyaman. Nah, ini yang menjadi sudut pandang ilmu ekonominya Mises. Itu pertama ya, penekanan pada subjek yang berkesadaran. Lalu yang kedua adalah yang juga menarik saya kira dari sudut pandang Mises. Kita sedikit aja lah nanti yang ulas backgroundnya sambil jalan. Dari sudut pandang Mises adalah adanya sifat subjektif dari nilai, dari pengetahuan. Ya, ini buat masa-masa saat itu ini sangat luar biasa ya, ketika manusia sedang sangat ini dengan gandrung dengan positivisme, objektivisme pengetahuan bahwa segala hal harus terukur, measurable, luar biasa sekali kan sains saat itu ya.
pasca revolusi industri perkembangannya kan. Semua harus bisa diukur secara objektif. Harga itu ya begini cara ngitungnya berdasarkan perhitungan ongkos tenaga kerja, ongkos modal, ongkos segala macam. Seolah semuanya harus selalu dilihat dari sudut pandang seperti itu. Itu efeknya dalam ilmu ekonomi yang juga semakin positivistik sebetulnya dari sisi itu ya. Nah, tapi Mises ingin mengatakan nggak kayak gitu sebetulnya ilmu ekonomi itu. Ekonomi nggak bekerja dengan cara seperti itu. Ilmu ekonomi adalah ekonomi terutama adalah sebuah proses interaksi manusia, individu-individu yang digerakkan oleh kesadarannya melakukan tindakan-tindakan dengan tujuan-tujuan tertentu untuk mengangkat dirinya pada kesejahteraan yang lebih baik, dan itu semua manusia melakukan itu. Jadi bukan terutama soal bagaimana kita menghitung ongkos, bagaimana mendatangkan barang dan jasa, bukan itu dulu terutama, tapi posisi manusianya dulu. Nah, dari posisi itulah kemudian Mises sampai pada kesimpulan bahwa yang disebut dengan value, termasuk economic value, itu sesuatu yang subjektif sifatnya. Karena kenapa? Tiap orang punya kondisi-kondisi yang berbeda, keadaan-keadaan yang berbeda. Saya hidup dalam suasana yang berbeda, Galang hidup dalam suasana yang berbeda, backgroundnya berbeda, mungkin secara geografi berbeda, cara kita mencerap realitas juga berbeda. Keberbedaan masing-masing orang itulah membuat kita juga punya evaluasi yang berbeda terhadap kenyataan, dan value kita juga akan berbeda. Apa yang menurut saya berharga belum tentu menurut Galang berharga, dan belum tentu juga menurut semua orang lain berharga, ya kan? Kita bisa ngeliat kayak gitu. Nah, itu sifat subjektif dari value-nya itu ya. Nah, pengetahuan sendiri termasuk ekonomi dalam hal ini juga nggak bisa lepas dari sifat subjektif manusia. Itu poin pertama yang ingin ditekan misalnya, apalagi saya lupa. Yang kedua saya kira adalah terkait pasar dan proses-proses di dalamnya ya. Jadi kalau kita selama ini misalnya cenderung melihat pasar sebagai sebuah tempat bertemunya penjual dan pembeli kayak gitu ya, tempat orang tawar menawar, ya nggak salah juga, memang ada pasar sebagai sebuah tempat, itu ada. Tapi yang ingin dikatakan Mises adalah pasar sebagai sebuah proses, pasar sebagai sebuah ruang interaksi di antara para pelaku ekonomi, di mana di situ ada yang berperan betul sebagai penjual, ada yang berperan sebagai pembeli, ada yang memasok, ada yang mengambil, ada yang memproduksi dan segala macamnya. Tapi penekanannya ada pada prosesnya. Bagaimana yang kita sebut proses, misalnya kayak gini. Bagaimana apa yang kita sebut dengan harga terbentuk. Kenapa misalnya harga Bitcoin beberapa 2 bulan yang lalu sampai 960 juta, sekarang 500 juta. Misalnya kayak gitu. Apakah itu karena ongkos produksi misalnya? Oke, Bitcoin terlalu abstrak. Kita ambil contoh konkret ya biar lebih gampang ya. Uang kita deh, uang kita kan ada tulisannya tuh di atas uang kita itu ya. Misalnya 100.000 rupiah deh, kita ambil contoh rupiah biar akrab. 100.000 rupiah. Memang kalau dihitung pakai logika positivisme, objektivisme, itu 100.000 itu mencerminkan ongkos produksinya ya. Misalnya biaya kertasnya berapa, biaya tintanya, biaya terus orang-orang yang bekerja mencetaknya di percetakan uang. Apakah uang 100.000 kita itu nilainya itu dari situ? Ini juga akan menjadi poin penting Mises sebetulnya di sini. Enggak kan? Saya mau bilang enggak, pasti kan kayak gitu coba. Pasti teman-teman yang waras sadar enggak uang kita tuh yang ada tulisannya 100.000 itu bukan karena ongkos produksinya 100.000, enggak seperti itu. Memang ada soal otoritas. Tapi nanti saya mau masuk ke Mises di sini. Ada soal otoritas bahwa uang 100.000 itu karena ada BI yang nulis angka 100.000 dan ada tanda tangan gubernur BI ya. Nah, itu otoritas kan? Sehingga uang yang sebetulnya ongkos produksinya enggak 100.000 itu jadi 100.000 rupiah. Nah, itu bisa lah. Oke, ada orang-orang yang bisa menentukan seperti itu. Tapi kalau kita masuk lebih deep lagi, seperti lebih dalam lagi dalam proses pasar, pada akhirnya nilai yang sesungguhnya berlaku adalah nilai yang diberikan oleh para pelaku ekonomi yang terlibat dalam pasar, bukan oleh otoritas manapun. Itu nilai sesungguhnya dari katakanlah sebuah objek ya. Jadi dari sudut pandang Mises, sesuatu itu bernilai bukan karena dia punya nilai intrinsik, bukan karena itu.
Uang rupiah kita berharga 100.000 itu bukan karena secara intrinsik dia punya nilai 100.000. Harga emas 1 gram 1 juta itu bukan karena secara intrinsik dia punya nilai 1 juta rupiah. Bukan, tapi karena para pelaku ekonomi yang terlibat di pasar itu memberikan value secara random, secara abstrak, secara tak terkira jumlahnya, secara bersama-sama kepada suatu barang. Nah, value itulah yang muncul kemudian kenapa misalnya harga emas katakanlah 1 juta per gram, nggak segitu sih sekarang. Lalu kalau kita bisa lihat harga selalu berubah-berubah. Harga minyak goreng kemarin sempat sangat tinggi ya, misalnya kan rame tuh ibu-ibu semua kan, harga minyak goreng tinggi banget. Kenapa bisa kayak begitu? Nah, itu karena memang proses valuasi terhadap sebuah barang. Nah, itu yang digarisbawahi oleh Mises. Nah, dalam kasus mata uang yang disebutkan, kita mungkin nggak ngerasain sekarang kebenaran omongan Mises, karena kita ngerasa uang 100.000 kita biasa aja nih, nggak terasa berdampak banget. Jadi kita ngerasa seolah memang uang 100.000 kita itu punya nilai 100.000. Tapi bagaimana pasar bekerja dan akhirnya meruntuhkan otoritas, itu terjadi kalau kita lihat di Zimbabwe misalnya. Bank sentralnya bisa aja nulis berapapun harga uang kertasnya ya, tapi ketika pelaku pasar, masyarakatnya tidak lagi menghargai uang itu, tidak melihat nilai dalam objek itu, si mata uang itu, rontok nilainya, jadi nggak berharga. Venezuela yang belum terlalu lama ya kan juga mengalami kayak gitu. Ya syukurlah kalau kita belum ya, mudah-mudahan tidak sampai juga mengalami keadaan seperti itu. Tapi itu menegaskan apa yang dikatakan Mises, bahwa bukan otoritas yang menentukan nilai, tapi para pelaku pasar dalam proses pasar secara bersama-sama memberikan valuasi terhadap nilai dari suatu barang. Nah, itu poin kedua. Lalu poin ketiga, sebentar saya sambil lihat contekan. Poin ketiga adalah itu udah masuk poin ketiga juga rupanya, proses pasar terkait harga ya. Jadi kalau kita ngelihat dari sisi ini, pertama soal sifat subjektif pengetahuan, lalu sifat subjektif nilai, dan bagaimana proses pasar bekerja, bagaimana harga-harga muncul. Itu bisa menyadarkan kita bahwa sebenarnya nggak ada hal yang sungguh-sungguh bisa objektif. Nggak ada yang bisa kita bilang bahwa suatu itu saklek, suatu itu harus begini, harus begitu, nilai suatu barang harus segini, harus segitu, nilai tenaga manusia harus segini atau segitu. Nggak bisa, karena semua ada dalam proses pasar yang sangat dinamis. Implikasinya akan sangat banyak itu di dalam ekonomi kalau kita menyadari aspek ini. Orang bisa mematok misalnya upah yang wajar adalah misalnya berapa, 4 juta rupiah di DKI, lalu Gubernur Anies menaikkan sekian persen jadi sekian misalnya gitu ya, lalu ada pengusaha protes itu ketinggian, di sisi lain buruh seneng karena berarti kan akan lebih tinggi lagi menerimanya. Kalau kita ngomong dari sudut pandang objektif, mana yang objektif? Kayak gitu kan? Susah. Pengusaha punya perspektifnya sendiri, which is nggak objektif. Buruh punya sudut pandangnya sendiri yang juga nggak objektif sebetulnya kalau kita ngeliat dari sisi itu. Termasuk gubernur yang akhirnya memutuskan menaikkan itu juga nggak objektif sebetulnya, karena dia juga punya frame-nya sendiri, punya alam pikirannya sendiri, punya ukuran-ukurannya sendiri. So sangat susah kita bicara objektivitas dalam harga, termasuk harga tenaga manusia. Apa yang paling bisa kita lihat adalah proses pasar, supply and demand. Kita pakai ya logikanya Mises di sini misalnya. Indonesia punya tenaga kerja banyak banget, lebih dari 100 juta orang pasokannya setiap tahun. Ya gitu. Sementara usaha yang tumbuh nggak pernah sebanyak itu. Demand terhadap tenaga kerja nggak pernah sebanyak itu, jauh lebih kecil. Dalam kondisi di mana permintaan nggak sebanyak pasokan, ya itulah yang kita lihat bahwa harga akhirnya akan bergerak cenderung menekan ke bawah. Nah, bukan berarti ini harga akan selalu tertekan ke bawah, artinya memang ada hal-hal yang harus kita perbaiki, ada harus yang kita lihat, misalnya soal upgrading dari skill tenaga kerja, lalu bagaimana proses ekonomi yang bisa menumbuhkan lebih banyak bisnis sehingga lebih banyak permintaan terhadap tenaga kerja. Itu kan implikasi-implikasi dari
Kalau kita melihatnya dari sudut pandang Mises ya, jadi bukan semata-mata saya minta sekian karena seharusnya saya dapat sekian, karena hanya dengan uang sekian itu saya bisa hidup layak. Nggak semata-mata kayak gitu, nggak segampang itu gitu loh prosesnya dalam pasar. Nah, eh, kalau kita melihat dari sisi sudut pandang interaksi pasar, kita akan bisa melihat dari sudut pandang yang lebih melibatkan lebih banyak partisipan pasar daripada sekedar apa yang kita inginkan, apa yang kekuasaan inginkan, apa yang pengusaha inginkan, apa yang buruh inginkan, dan ya ada macam-macam pelaku pasar deh. Itu dalam contoh ketenaga kerjaan. Dalam contoh yang lain misalnya, apakah misalnya tukang bakso saya sering sebut, misalnya kalau ada upah minimum untuk buruh, mungkin nggak sih tukang bakso juga meminta pemerintah memberlakukan harga minimum untuk bakso gitu supaya dia nggak rugi. So, kalau logika buruh bisa kita terima, harusnya logika tukang bakso juga bisa kita terima sebetulnya ya. Karena kan tukang bakso juga mengeluarkan energi untuk buat bakso, sebetulnya nggak sih? Jangan sampai harga bakso rendah dan tukang bakso hidup menderita gara-gara terlalu murah, gara-gara demand-nya turun. Kalau argumen buruh kita terima, maka kita harus menerima argumen bahwa tukang bakso juga layak atas upah minimum. Harga minimum. Itu sama aja, harga minimumnya logikanya sama bekerjanya sebetulnya. Nah, apalagi yang butuh harga minimum, dan semua orang akhirnya akan memberlakukan harga minimum. Lalu harga minimum siapa yang akan kita pakai akhirnya? Rumit sekali sebetulnya kalau kita dikit-dikit berusaha mencari objektivitas, lalu melupakan bahwa pasar punya prosesnya sendiri, punya logikanya sendiri, dan para pelaku pasar adalah individu yang aktif dengan tindakan-tindakan rasionalnya ingin terlibat dalam proses negosiasi pasar untuk mencapai titik yang paling menguntungkan. Nah, soal pasar ini, Mises juga punya penekanan yang menarik bahwa pasar adalah satu ruang di mana orang bisa berinteraksi secara damai untuk merealisasikan tujuan-tujuannya. Karena kalau nggak lewat pasar, yang ada lewat perang. Kenapa pasar adalah proses yang damai? Karena dalam pasar ada negosiasi. Saya butuh habis bekerja mengeluarkan effort sekian, saya ingin diupah sekian, kayak gitu kan. Lalu misalnya orang yang memberi saya pekerjaan bilang, wah kami nggak punya upah sebanyak itu gitu kan. Kalau saya harus membayar Anda segitu ya nggak bisa gitu kan. Mending saya cari pekerja lain yang mau dibayar lebih murah gitu. Gimana gitu kan. Terus saya pikir gitu kan, kalau saya nggak ambil saya nggak punya uang. Kalau saya ambil emang nggak cukup sih, tapi itu tetap lebih baik ketimbang saya nggak punya uang. Teman-teman bisa ngeliat gak sih rasionalitasnya dari keputusan ini gitu ya. Itu kenapa Mises bilang keputusan-keputusan dalam pasar adalah keputusan-keputusan rasional yang pada dasarnya ingin membuat orang yang mau mengambil keputusan itu berada dalam kondisi yang lebih baik sebetulnya. Walaupun mungkin ada ideal yang lebih baik lagi yang dia bayangkan, tapi dalam realitas yang ada pada saat itu, dalam situasi konkret yang ada pada saat itu adalah keputusan yang paling baik. Saya ambil contoh lagi yang lain. Bagaimana pasar adalah proses yang damai untuk merealisasikan kepentingan-kepentingan manusia. Bicara ideal misalnya, bicara ideal, saya nggak mau pakai nama orang lain ya, selalu pakai nama saya aja biar nggak bermasalah nantinya. Misalnya saya, kalau bicara pengennya saya, idealnya saya pengen kerja di sebuah tempat dengan upah yang setinggi-tingginya yang bisa saya dapat, pertama. Terus kerja dalam sebuah ruangan yang sejuk, ber-AC gitu kan. Oh enak banget deh pokoknya, gaji gede, ruangan ber-AC. Dan yang paling penting, bisa merokok di dalam ruangan ber-AC. Nah, ini kalau ini tercapai semua, kayaknya ini sempurna nih pekerjaan ideal saya nih. Kayak begini, gaji besar, punya ruangan private ber-AC, dan saya bisa merokok di dalam ruangan ber-AC. Plus deh tambah satu, teman-teman yang menyenangkan, teman-teman kerja yang menyenangkan. 4 deh, ada 4 kriteria ideal. Nah, tapi akan selalu ada trade off kan, akan ada proses pertukaran ketika kita melihat dalam realitas. Pertama nih, saya datang ke satu tempat, dari sisi gaji oke, sesuai dengan ekspektasi. Terus dilihat tempat, oke, ruangannya ber-AC, tapi saya nggak boleh ngerokok di dalamnya. Terus, tapi teman-temannya asik kayaknya nih. Oke, itu satu tempat misalnya. Lalu di tempat lain,
gajinya sih nggak pas seperti yang saya pengenin. Wih, tapi semua ruangannya smoking area gitu kan, ber-AC semua, teman-temannya asik. Oke kan? Itu nomor 2. Nomor 3, ada lagi misalnya. Bayangkan situasi-situasi seperti itu. Manusia hidup dalam begitu banyak pilihan, dan ketika seseorang mengambil pilihan dalam situasi konkretnya, itu adalah keputusan terbaik dibandingkan pilihan-pilihan ada yang lain. Itu yang ingin dikatakan Mises sebagai sebuah proses damai. Nah, dari sisi lawan kita juga begitu. Tadi saya menganalogikan sebagai kita yang ininya kan pelaku ekonomi. Dari sudut pandang yang lain juga seperti itu. Nah, itu dari sisi pasar ya. Jadi Mises melihat pertama pasar itu sebagai sebuah proses. Yang kedua adalah pasar itu mengafirmasi ya, mengamini, mengakui bahwa manusia itu berbeda. Bukan cuma berbeda dalam kesadaran, tapi juga berbeda dalam kapasitas, berbeda dalam kapabilitas, berbeda dalam, setiap orang punya plus minus, kira-kira gitu. Semua orang memang nggak ada yang setara dalam pasar. Bagaimana kita menyatakan hal-hal yang pada dasarnya tidak bisa diukur kan? Terlalu subjektif, terlalu apa bahasa ininya? Tidak bisa diukur karena ya berbeda aja gitu. Apakah berarti orang yang tinggi selalu lebih baik daripada orang yang pendek? Enggak juga. Pasar punya caranya sendiri melihat, tergantung kapasitas yang diperlukan oleh pasar saat itu apa. Kalau kapasitas yang dibutuhkan adalah orang dengan seperti ini ya, mungkin orang seperti ini punya value yang lebih baik dibanding orang yang lain. Apakah seorang dokter punya value yang lebih besar juga daripada misalnya buruh bangunan? Kalau situasinya di tempat yang butuh pembangunan besar-besaran, mungkin nggak seperti itu. Setiap tempat, setiap ini punya cara memberikan value-nya sendiri. Pasar dalam masing-masing kondisi punya cara memberikan value-nya sendiri. Dan itu semua yang melahirkan kerjasama sosial akhirnya. Karena kita berbeda, karena yang bisa saya tawarkan ke masyarakat berbeda dengan apa yang bisa Anda tawarkan, ya kita saling bergantung sebenarnya. Ketika kita mengakui proses dalam pasar, kita mengakui kelemahan kita sebagai manusia, sebagai makhluk yang nggak bisa punya segala hal, nggak bisa menguasai segala hal. Itulah kenapa ada distribusi kerja, pembagian peran, yang juga sebenarnya kalau kita lihat dalam masyarakat itu kan juga terjadi ya, pembagian peran seperti itu kan. Karena memang nggak ada manusia yang bisa menguasai segala hal. Karena perbedaan-perbedaan itulah kita melakukan pertukaran, dan itulah yang disebut pasar. Kalau kita nggak mau melakukan pertukaran, bisa sih, tapi itu lewat perang. Itu yang terjadi zaman dulu kan. Ketika suatu negara ngelihat, wah negara tetangga gue punya sumber daya yang gue butuhkan nih, kita hajar aja, kayak gitu kan. Caranya kan, supaya kita kuasai sumber dayanya. Mereka nggak mau berdagang, maunya merebut, itulah kan yang terjadi zaman dulu ya, dari zaman perang dunia I sampai perang dunia kedua, yang akhirnya juga melatar belakangi pemikiran Mises sebetulnya. Situ. Nah, akhirnya mungkin kita sedikit aja deh singgung ya, Mises itu ya dia hidup dalam masa-masa totalitarianisme perang kayak gitu kan. Dia menyaksikan banyak banget keputusan-keputusan diambil secara totaliter oleh penguasa, mungkin dalihnya bisa atas nama ekonomi bangsa yang semakin maju, nasionalisme ekonomi, hal semacam itu ya. Tapi yang dilakukan adalah praktek-praktek pemaksaan terhadap masyarakat, termasuk juga dalam nasionalisme ekonomi. Nah, nasionalisme ekonomi itu ya segala upaya misalnya untuk meningkatkan kapasitas ekonomi nasional, termasuk dengan memobilisasi massa tanpa memberikan pilihan-pilihan bebas kepada warganya. Orang dimobilisasi untuk melakukan ya bentuk ekstrimnya kerja paksa sebetulnya ya. Itu bukan hal yang terlalu asing sebetulnya, karena saya kira sampai saat ini kasus-kasus seperti itu masih terjadi ya. Demi revolusi pertanian misalnya orang dimobilisasi paksa jadi petani ya. Belum terlalu lama dulu Kamboja mengalami itu. Orang-orang dipaksa semua jadi petani. Dokter-dokter yang sebetulnya dia punya keahlian sebagai dokter, karena pengen pertaniannya maju, semua dipaksa kerja di pertanian. Insinyur dipaksa kerja pertanian. Kalau nggak mau, tembak mati. Ya kayak gitu. Nasionalisme ekonomi dalam bentuk yang ekstrim tidak menyediakan pilihan bebas atas nama kepentingan nasional yang lebih besar. Dan itu argumen yang sangat sering kita dengar sebetulnya. Demi kepentingan umum, demi kemakmuran bangsa, demi kesejahteraan umum, maka kamu harus begini, Anda harus begitu, Anda harus mau bekerja seperti ini. Ya,
larangan-larangan, aturan-aturan seringkali menggunakan atas nama kepentingan umum. Bentuknya bisa beda-beda derajatnya. Pada derajat yang halus mungkin sekedar regulasi yang semakin banyak. Pada tingkat yang ekstrim itu bisa sampai mengambil kebebasan orang. Lebih mirip dengan perbudakan sebetulnya pada akhirnya. Nah, kita nggak ingin peradaban kita hidup dengan cara kayak gitu ya. Dan saya kira pesan paling dalam Mises dengan Human Action seperti itu. Mises membayangkan dunia yang damai, dunia lewat kerjasama sosial, di mana orang-orang dengan perbedaan talentanya masing-masing saling bertukar peran secara damai, saling bernegosiasi secara damai untuk sama-sama memenuhi kepentingannya untuk meningkatkan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Saya kira sih itu poin pentingnya, Galang. Kayaknya sampai situ dulu. Kalau ada yang kelewat atau apa kita diskusi aja ya. Oke, makasih ya. Wow, makasih banget, makasih banget. Tapi menarik sekali ya. Sebetulnya kalau kita ngobrol human action ini betul-betul benar banget. Saya sebenarnya menarik, menarik. Yuk, yuk, bicara tentang, bicara tentang. Saya agak terputus apa di saya ya sinyalnya ya? Gak apa-apa, Mas. Ini masih kedengeran suaranya. Masalah suaranya. Kedengeran ya? Kedengeran. Artinya lihat uh, Kayaknya saya gak bisa dengar Galang deh. Tersendat-sendat. denger Mas ya. Kayak tersendat-sendat gitu. Apa? Uh, sinyal kali ya. Sayang banget nih Mas Nanang masih apa? Coba ada gangguan teknis ini kelihatannya sinyal mungkin. Kalau gitu saya undang lagi deh. Ah, kita coba undang lagi Mas Nanang. Ini sudah saya undang. Padahal ini tadi lagi seru-serunya ini. Kita tunggu dulu ya teman-teman semua.
Nah, udah ya? Halo? 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 Saya belum bisa dengar Galang ya? Halo, Mas Nanang. Nah, kedengeran sekarang. Ah, ya. Tapi ini saya belum bisa lihat videonya Mas Nanang nih. Oh iya? Ah, Oh, belum lihat ya? ah, Saya bisa lihat Galang tapi. ah. Oh, bisa Mas ya? Oh. Mm-mm. Oke deh. Nggak apa-apa Mas, kita lanjut aja Mas ya. Jadi Ya, lanjut menarik aja ya. banget Mas. Mm-mm. Ini katanya teman-teman, Mas Nanang udah kelihatan kok. Oke, bagus ya. Ini kita karena juga sambil jalan ini sebetulnya ada pertanyaan dari Mas, kalau gimana sih dari Adoni ya, ngubungin apa namanya, human action sama wah ini udah di atas banget ya tadi ya, sama melimpahnya informasi ya tadi ya. Hmm. Ini ya ini Mas, gimana menghubungkan atau mengkaitkan antara human action dan ketersediaan informasi dan pilihan rasional pasar. Gimana tuh Mas? Menghubungkan human action dengan informasi. Jadi kaitan antara human action, eh, Hmm. ketersediaan informasi dan pilihan rasional dalam pasar. Oke, oke. Saya coba nangkep ini ya. Mungkin kalau nggak pas nanti bisa dikoreksi ya. Yang saya pahami, jadi pilihan itu kan muncul karena adanya informasi terhadap apa-apa yang bisa kita pilih ya. Sejauh mana kita bisa mengakses informasi itu mungkin juga tiap orang nggak sama gitu ya. Jadi ada ketidaksetaraan informasi mungkin yang saya coba tangkap sih kira-kira kayak gitu. Gimana human action dalam konteks seperti itu ya. Dalam informasi yang tiap orang belum tentu punya akses yang sama nih terhadap harga-harga di pasar, terhadap situasi yang mungkin bisa mempengaruhi harga pasar, soal macam-macam ya informasi itu. Kalau kita bicara barang-barang misalnya kan nggak semua orang tahu nih bahwa harga minyak goreng akan naik kan, kira-kira kayak gitu nih. Kemarin kan harga minyak goreng tiba-tiba naik gitu kan, orang pada kaget, yang ketinggalan, terus akhirnya pedagang yang nggak tahu akan naik, akhirnya dia harus mengeluarkan uang lebih banyak untuk belanja, menaikkan harga. Ya, contoh-contoh semacam itu saya kira ya, mungkin ya. Ya, oke. Ketidaksetaraan informasi ya. Sebetulnya pada kondisi yang ideal memang, pada kondisi yang ideal tersedia informasi yang setara ya untuk setiap pelaku pasar untuk mengambil keputusan-keputusan yang kira-kira kalau kita bisa bilang choice ini betul-betul choice yang didasarkan informasi yang cukup. Nah, sementara faktanya kondisi semacam itu juga bukan cuma nggak selalu terjadi, mungkin sangat jarang terjadi. Ada orang-orang punya akses informasi yang sama terhadap pasar lah, terhadap pasar, dinamika pasar. Kalau saya sih mau melihatnya seperti ini ya, bahwa kita mengidealkan proses yang lebih terbuka, saya kira iya, saya setuju. Informasi yang lebih bisa diakses banyak orang, saya kira itu juga betul ya.
bahwa kondisi kita saat ini belum ada di titik itu, mungkin pada aspek-aspek pasar tertentu iya, tapi ada tempat-tempat lain di mana upaya-upaya seperti itu kan dicoba diperbaiki ya, bersama dengan teknologi, di mana kita bisa melihat dengan cara yang lebih transparan sebetulnya harga-harga yang berkembang seperti apa, dinamika seperti apa. Nah, lagi-lagi ini soal literasi informasi juga sih, yang akhirnya juga kembali ke orang ya. Karena kalau kita bicara soal informasi, kadang informasinya itu ada, tapi nggak semua orang tahu cara cara mengakses informasi itu. Yang simpelnya gini deh, soal informasi pasar yang paling gampang misalnya, kalau orang nggak punya gadget atau punya gadget tapi gaptek, nggak tahu cara memanfaatkan informasi lewat gadgetnya kayak gitu ya, atau mungkin dia tahu tapi dia nggak punya kuota internet kayak gitu ya, terus dia nggak bisa tahu nih perkembangan harga-harga di marketplace. Padahal kan banyak banget tuh di marketplace harga-harga ya kan, kita bisa bandingkan kan, barang yang sama di toko-toko yang berbeda itu bisa kelihatan. Jadi kadang persoalan ketidaksetaraan informasi juga bukan sekedar soal uh, will ya untuk menampilkan informasi itu, tapi juga soal apakah masyarakat punya literasi juga untuk mengakses informasi itu. Nah, apakah kapasitasnya juga sama? Ya kita akan support tentu saja bagaimana misalnya ada upaya-upaya untuk membangun literasi informasi di masyarakat kan, termasuk bagaimana memperbaiki. Kita kan sekarang udah masuk era digital semua nih, sangat digital kan. Jadi ada upaya supaya bridging nih, supaya ketimpangan informasi ini teratasi, supaya semakin banyak orang yang bisa mengakses internet. Gampangnya itu dulu deh, infrastrukturnya kan. Nah, ketika itu sudah terpenuhi, nah kan udah hilang nih satu masalah soal ketidaksetaraan informasi. Oke, anggaplah itu selesai. Yang kedua adalah bagaimana setelah masyarakat bisa punya akses yang sama terhadap informasi, dia juga punya literasi yang sama terhadap informasi kan, untuk memanfaatkan informasi. Jadi memang ada tahap-tahap yang mesti kita lalui dulu untuk mencapai kondisi, katakanlah kondisi pasar yang sempurna, ya di mana setiap orang punya informasi yang relatif sama untuk mengambil keputusan secara objektif. Mudah-mudahan itu menjawab. Oke, thank you banyak Mas Nana. Sama satu lagi Mas, sebetulnya kalau soal pasar, ini ada pertanyaan lagi ini juga soal apa aspek moralnya. Gimana Mas menanggapi isu berkaitan dengan aspek moral? Kan gimana nih kan, persisnya gimana? Kalau ini dari pertanyaannya sih sebetulnya kan gimana tanggapan tentang aspek moral, kan kita tahu kadang-kadang pasar kan bergerak misalnya tantangan moralitas pasar itu bagaimana? Misalnya apakah kadang-kadang kan mungkin kalau dari pertanyaan yang ada di sini itu mungkin lebih ke bertanya soal bagaimana memastikan satu pasar itu bisa moralnya itu dan keadilannya bisa berjalan dengan baik gitu loh Mas. Terus kemudian setara, terus kemudian tidak bertentangan dengan moral dan seterusnya. Jadi ini pertanyaan sih. Iya. Terkait aspek moral dan keadilan pasar itu. Ya, udah dapat poinnya. Oke. Kalau kita balik ke Mises sih sebetulnya konsep moral itu sendiri kan juga harus dilihat secara subjektivistik ya. Jadi agak susah nih sebelum kita mau ngomong adil menurut siapa. Karena kan value itu subjektif sebetulnya kan. Apa yang kita anggap adil belum tentu bagi orang lain itu sesuatu yang adil kan. Nah, ada subjektivitas nilai juga di situ. Tapi oke lah, kita coba ambil atau asumsikan ada semacam norma umum yang objektif tentang moral. Apa yang bagus, apa yang jelek, baik, buruk buat masyarakat, kira-kira gitu ya. Buat kehidupan orang per orang. Saya sendiri sih, gimana ya, saya melihat posisi moral itu, saya akui ada aspek subjektif seperti kata Mises, tapi di sisi lain, saya cukup terpengaruh misalnya sama Sam Harris ya. Sam Harris ini agak-agak objektivistis sebetulnya. Sam Harris itu dalam dia punya project sign moral kan. Project sign moral dia kan dia bilang
dia mengecam para subjektivistis, para relativis nilai, kira-kira gitu. Nah, dia bilang, kalau kita bisa membayangkan kondisi dua ekstrim antara yang paling bagus dan paling buruk buat manusia, lalu tiap orang ditanya, dia yakin akan ada jawaban objektif. Misalnya, kalau orang disuruh milih di antara dua kondisi ekstrim, lebih baik hidup miskin apa hidup kaya? Dia ngajak kita berpikir kayak gitu. Hidup serba kekurangan atau hidup berkelimpahan? Orang akan memilih hidup berkelimpahan. Artinya ada jawaban objektif bahwa hidup berkelimpahan itu lebih bagus daripada hidup dalam kemiskinan. Nah, kira-kira Sam Harris mau bilang kayak gitu. Nah, ada banyak contoh ya dari Sam Harris, dan beberapa contohnya itu memang sengaja dibikin ekstrim supaya kita tahu ada yang objektif sebetulnya dalam value ya. Apa yang bagus dan bermoral itu bisa kita tahu sebetulnya. Oke. Jadi kalau kita asumsikan ada nilai objektif semacam itu, ada keadilan yang objektif, ada kebaikan objektif semacam itu, apakah pasar dari sudut pandang itu relevan gitu ya? Bisa nggak gitu? Oke, saya coba ngeliat kayak gini. Pertama, satu hal yang menarik dari pasar adalah dia bekerja tidak dengan pressure, tidak dengan paksaan. Nah, kalau kita kembali kepada prinsip dasar pengakuan kedaulatan manusia, sebetulnya, maka pasar memberikan ruang yang sangat luas bagi tiap manusia untuk bisa berinteraksi dengan pelaku ekonomi lain, sesama pelaku ekonomi dengan cara-cara yang damai, tidak dengan paksaan, tidak dengan intimidasi. Nah, dari sisi itu pun misalnya kita sudah melihat pasar punya basis moral yang kuat untuk menyediakan kondisi-kondisi kerjasama yang damai ketimbang misalnya pilihan-pilihan di luar cara-cara pasar ya. Itu poin pertama ya, prinsip non agresi ya, non aggressive principle itu ya. Nah, yang kedua adalah kita coba ambil kasus di mana orang menganggap ini mungkin sesuatu yang buruk, tapi kalau kita coba lebih jauh, jangan-jangan keadaannya akan jadi lebih buruk ketika itu tidak terjadi. Ini contoh berapa tahun lalu mungkin ya, ketika banyak kecaman. Contoh pekerja anak. Oke, ini sensi sih, tapi saya coba bicara. Contoh pekerja anak. Contoh pekerja anak di banyak negara berkembang, dan waktu itu kasusnya adalah di Bangladesh kalau nggak salah. Itu kasus yang belum terlalu lama ya, mungkin sekitar 10 tahunan yang lalu ya. Lalu kemudian banyak orang mengecam pekerja anak kan sebagai bentuk eksploitasi anak dan lain-lain kayak gitu. Lalu seingat saya kasusnya waktu itu Walmart di Amerika, waktu itu dia memasok barang yang dikerjakan oleh industri yang mempekerjakan anak di Bangladesh. Walmart ketahuan, Walmart dikecam, lalu kemudian ada gerakan boykot terhadap Bangladesh. Ya, saya mencoba melihat dengan cara yang baik aja. Boykot ini digerakkan oleh ketulusan hati karena nggak ingin melihat anak-anak yang seharusnya dia belajar, bermain, gitu kan. Ini kok jadi pekerja ekonomi, kan gitu nih. Anggaplah boykot itu digerakkan oleh suatu niat baik yang tulus seperti itu. Akhirnya benar terjadi pemboikotan kan. Akhirnya nggak ada lagi nih impor dari si industri di Bangladesh ini kayak gitu. Tapi konsekuensi yang tidak terbayangkan adalah dari itu, ketika boykot ini diberlakukan, yang terjadi industri ini berhenti kan, dia nggak bisa lagi mengekspor barangnya. Ketika industri ini nggak bisa mengekspor barang, banyak pemutusan tenaga kerja. Jadi juga anak-anak ini yang tadinya ingin diselamatkan kan dari pekerjaan ini kan, dari pekerjaan anak kehilangan pekerjaan. Ya bukan cuma anak ini, banyak orang kehilangan pekerjaan akhirnya karena pemboikotan itu. Apakah aspek-aspek moral seperti ini juga sudah dihitung ketika orang melakukan seruan boikot terhadap industri yang mempekerjakan anak itu? Ya, ini juga pertanyaan moral ya. Jadi sebetulnya kita bisa saling menguji moralitas nih sekarang. Yang ingin saya lakukan bukan menjawab pertanyaan, kita sedang saling menguji moralitas. Oke, kayak gitu. Dan yang terjadi kemudian, ini bisa dibaca di bukunya siapa? Membela Kapitalisme Global. Ya, bisa dibaca lebih detailnya kayak apa kasusnya.
Lalu yang terjadi kemudian adalah para pekerja anak ini yang tadinya dia bekerja di sebuah industri dapat upah gitu ya, ya mungkin nggak desain world banget ya, tapi jelas itu lebih bermartabat dari sudut pandang moral tertentu juga, lebih bermartabat ketimbang menjadi prostitusi. Kita bicara sudut pandang moral masyarakat tertentu ya. Saya nggak ingin bilang prostitusi itu sesuatu yang nggak bermoral juga sebetulnya. Tapi dalam konteks situasi masyarakat saat itu, bekerja sebagai buruh pabrik itu lebih bermartabat ketimbang menjadi prostitusi. Dalam konteks saat itu ya. Nah, yang terjadi adalah ketika ada pemboikotan industri itu, orang-orang ter-PHK banyak, laki-laki, perempuan, dan anak-anak yang terlibat dalam industri, yang anak-anak ini yang tadinya bisa bekerja dan menghasilkan uang, nggak punya, padahal uang itu memang dibutuhkan buat, ya karena keluarganya miskin, semua anggota keluarganya bekerja gitu loh, bukan cuma si anak sebetulnya. Kita butuh lebih banyak aktor ekonomi nih supaya keluarga kita bisa hidup. Jadi bapaknya kerja, istrinya kerja, anak-anaknya kerja. Kalau nggak gitu ya nggak bisa makan kita. Kemudian putus. Apa yang terjadi? Banyak kasus trafficking, banyak kasus prostitusi anak, banyak banget kasus yang mungkin tidak diperhitungkan ketika gerakan boykot itu dilakukan. Nah, yang jadi pertanyaan saya kemudian, kalau kita bicara tentang moralitas pasar, antara satu menawarkan, kamu butuh uang ya keluargamu, oh, terus kalau kamu anakmu mau kerja di sini dengan gaji sekian, boleh sih, gitu. Kita bisa nih membayar, tapi kita nggak maksa loh, nggak mau juga nggak apa-apa. Oke ya, itu satu hal ya. Lalu ada orang yang mau, ada yang enggak, gitu kan? Ada anak-anak yang mau kerja, ada yang enggak. Nah, oke, kemudian ini dikecam sebagai sebuah pekerja anak yang eksploitatif, gitu kan? Padahal ini free choice loh, pilihan bebas. Ya nggak ada yang bebas-bebas amat sih, ketika kita kelaparan, kita butuh kerja dan makan kan? Tapi artinya nggak ada yang memaksa orang untuk bekerja gitu. Kalau dia mau tetap mati kelaparan pun nggak apa-apa sebetulnya gitu kan. Tapi ini ada pilihan cara untuk mendapatkan upah. Gitu. Lalu kemudian ada kecaman memboikot. Boikot itu cara yang keras ya. Memboikot produk nggak bisa dan akhirnya orang kehilangan pekerjaan. Mana yang lebih bermoral? Saya nggak tahu itu. Sudut pandangnya akan seperti apa. Dari sisi saya, cara yang memberikan keleluasan untuk memilih itu tetap jauh lebih baik. Trade-off-nya adalah ketika saya memutuskan mengambil ini sebagai manusia yang sadar, itu adalah sebuah keputusan yang diambil sebagai opsi yang paling baik di antara pilihan-pilihan yang lain sebetulnya. Terbatas apapun situasi. Iya, human action sebetulnya. Iya. Itu kira-kira, Galang. Oke Mas, bagus banget sebetulnya diskusi kita. Sayang banget ini kita udah hampir 1 jam Mas ternyata, dan keterbatasan waktu juga karena lagi live kita juga ini harus selesai, dan tapi saya mau kasih kesimpulan sebetulnya kembali apa yang tadi disampaikan oleh Mas Nanang menarik sekali untuk terus kita eksplor lebih dalam lagi sebetulnya tadi. Dan tadi Mas Nanang juga udah jelasin sebetulnya human action dalam praktik kehidupan ya di masyarakat, kemudian gimana sebetulnya human action itu sangat penting banget dan berguna banget. Kenapa human action mesti dijaga ya? Saya kira ini bisa jadi satu trigger buat kita semua teman-teman yang senang. Misalnya ini bisa ditarik kemana-mana kan, dari isu kebijakan publik, isu politik, dan banyak macamnya. Sekali lagi teman-teman, terima kasih sudah bergabung di Suara Kebebasan. Kita nanti akan kembali lagi ke diskusi-diskusi yang selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih kepada Mas Nanang sudah bergabung. Terima kasih Mas Nanang karena keterbatasan waktu. Sayang banget sebetulnya diskusi kita masih bisa diperpanjang tadi sebetulnya. Ya, kapan-kapan kita diskusi lagi lah. Nanti ada kesempatan lagi ya Mas ya. Terima kasih Mas Nanang. Terima kasih banyak. Ya, kasih banyak teman-teman semuanya. Selamat sore dan selamat sore dalam IG Live Liberty Talk selanjutnya. Selamat sore semua. Makasih ya. Terima kasih Mas Nanang.